Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar PLH tentang jenis-jenis tanaman obat. Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu dan simaklah penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari jenis tanamannya dulu. Yang pertama ada jenis tanaman perkebunan, yaitu tanaman yang biasa ditanam di perkebunan seperti coklat, kopi, teh, kelapa, dan lain-lain. Yang kedua ada tanaman pertanian, yaitu tanaman yang biasa ditanam dalam kegiatan pertanian, ya. Nah, di sini contohnya adalah padi, kemudian palawija, jagung, buah-buahan, dan lain sebagainya. Itu adalah tanaman pertanian. Yang ketiga yaitu tanaman hias. Tanaman hias adalah tanaman yang sengaja ditanam sebagai hiasan. Contohnya seperti di gambar itu ada bunga dalam pot, kemudian ada juga tanaman hias dari pohon-pohon besar yang dikerdilkan. Itu namanya adalah bonsai. Nah, untuk tanaman hias ini banyak ditemui di sekitar kita ya, di sekitar lingkungan ada tanaman obat, yakni tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan alami. Nah, kenapa disebut obat-obatan alami? Karena berasal dari alam ya. Nama lainnya juga disebut sebagai obat tradisional. Kenapa disebut obat tradisional? Karena sudah digunakan oleh nenek moyang kita secara turun-menurun ya. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas tentang jenis tanaman obat. Indonesia memiliki ciri khas lingkungan, yakni memiliki iklim tropis serta tanah yang subur ya. Sehingga hal itu menunjang tumbuh kembangnya tanaman obat. Banyak sekali tanaman di Indonesia yang berkhasiat mengandung obat. Nah, bahkan ada program masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keluarga sehat, yakni nama programnya adalah Tanaman Obat Keluarga atau disingkat dengan TOGA. Nama lainnya adalah Apotik Hidup. Nah, apa sih? Ada yang tahu nggak TOGA itu apa? Ya, mari kita jelaskan. TOGA adalah tanaman obat yang dibudidayakan di pekarangan rumah sebagai usaha memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan. Itu adalah pengertian dari TOGA. Bagi yang tidak memiliki pekarangan di rumahnya bisa menanam tanaman tersebut di pot-pot tanaman. Tujuan program TOGA yaitu memberikan pendidikan hidup sehat kepada masyarakat dengan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada obat-obatan modern. Nah, kita ketahui juga negara Indonesia kan negara kepulauan ya. Banyak daerah yang masih terpencil. Keadaan ini menjadikan daerah-daerah itu sulit dijangkau oleh kendaraan, sehingga obat-obatan modern itu sulit sampai ke masyarakat yang berada di pedalaman. Sehingga masyarakat Indonesia perlu menggali dan mengembangkan obat tradisional yang sudah beratus-ratus tahun digunakan oleh nenek moyang kita. Kemudian tanaman obat juga bisa dijadikan bahan baku industri ya. Ini perusahaan-perusahaan juga menggunakan bahan baku tanaman obat untuk dijadikan obat tradisional, pengolahan obat tradisional. Nah, di Indonesia obat tradisional kita itu disebut dengan jamu ya. Berikutnya, jenis tanaman obat dan manfaatnya. Yang pertama ada kunyit atau bahasa Jawanya itu kunir. Kalau bahasa Belandanya itu kurkuma. Bahasa Sundanya koneng ya. Nah, manfaat kunyit yaitu yang pertama bisa untuk menyembuhkan hepatitis, yaitu radang pada hati. Kemudian ada juga untuk menyembuhkan gangguan pencernaan ya. Gangguan pencernaan ini menyangkut lambung dan perut. Kemudian ada juga untuk kolesterol, menyembuhkan kolesterol, kemudian menyembuhkan tumor, rematik, dan lain-lain. Umbi akar kunyit yang sudah berumur lebih dari 1 tahun itu bisa dipakai untuk mendinginkan tubuh, membersihkan bagian perut, melepaskan kelebihan gas di usus, serta menghentikan pendarahan dan penggumpalan darah. Berikutnya, dalam industri, kunyit juga bisa diolah dan dibentuk menjadi sebuah ekstrak ya. Nah, ekstraknya itu juga bisa dipakai untuk kosmetik ya,
Atau juga kunyitnya itu sendiri bisa dijadikan kosmetik karena bisa memudarkan bekas jerawat kalau kunyit itu. Kemudian kulit bisa mencerahkan kulit juga. Kunyit juga di negara Asia ini biasa dijadikan sebagai bumbu masak ya Kak. Ini di negara Asia kunyit selalu dijadikan sebagai bumbu. Berikutnya yaitu jahe. Nah, jahe ini ada banyak jenisnya, ada jahe merah ya Kak. Kemudian ada jahe kuning. Jahe ini manfaatnya sangat banyak. Yang pertama bisa menambah nafsu makan ya Kak. Itu karena bisa merangsang pencernaan. Kemudian untuk pengobatan penyakit encok. Encok itu nyeri pada sendi. Nah, caranya itu dengan menggosokkan rimpangnya. Rimpang jahe itu adalah sama dengan rizom, yang artinya adalah bagian batang yang berada di bawah permukaan tanah. Nanti akan muncul dari ruas batangnya itu akar atau tunasnya ya Kak. Nah, kemudian gosokkan rimpang jahenya itu pada bagian yang sakitnya. Selain itu, manfaat dari jahe juga adalah bisa menghilangkan sakit kepala. Ya, bisa menghilangkan sakit kepala dengan cara ditumbuk halus jahenya itu sampai menyerupai sebuah pasta, kemudian dicampur dengan klonyo. Nah, caranya gosokkan pada pelipis di bagian belakang telinga. Bisa juga manfaat jahe itu digunakan untuk penyakit batuk ya, untuk saluran pernapasan yaitu batuk dan flu. Kemudian, nah untuk jahe juga bisa digunakan untuk bahan bumbu ya Kak. Di negara Asia sama seperti kunyit selalu dijadikan sebagai bumbu dapur. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk pembahasan tanaman obat dan juga manfaatnya baru 2 yang diberikan. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang belum bisa dipahami, bisa tanyakan ke wali kelas masing-masing Piawapri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.